Karabakh, kemenangan besar kebijakan luar negeri Turki di tahun 2020. Dukungan yang tegas, konsisten, dan berorientasi pada solusi untuk Azerbaijan yang membebaskan Nagorno-Karabakh dari pendudukan Armenia dan pembukaan koridor Nakhchivan adalah kemenangan terbesar bagi kebijakan Turki pada tahun 2020. Seperti dilansir kantor berita Anadolu pada Ahad 31 Desember lalu, pembukaan koridor tersebut merupakan awal dari era baru politik luar negeri Turki di kawasan yang membentang dari Kaukasus hingga Asia Tengah. Turki menerapkan kebijakan luar negeri proaktif di Mediterania Timur, Libya, Suriah, Irak, dan Kaukasus kembali memerangi COVID-19 yang telah mempengaruhi seluruh dunia pada tahun 2020 kemarin. Di saat Organisasi untuk Keamanan dan juga kerjasama di Eropa, Minsk Group tidak menghasilkan solusi apapun untuk masalah Nagorno-Karabakh. Meski ada resolusi PBB, justru upaya militer, politik, dan diplomatik Turki membuahkan hasil. Perang Karabakh selama 44 hari yang dimulai dengan pelanggaran perbatasan dan serangan oleh Armenia kemudian berakhir dengan kemenangan Azerbaijan. Pada akhir perang, koridor Nakhchivan Azerbaijan yang telah menjadi impian Turki selama lebih dari seabad kembali dibuka. Hal itu memulihkan hubungan darat Turki dengan negara-negara Turki di Asia Tengah. Kemenangan Karabakh dianggap sebagai pencapaian terpenting kebijakan luar negeri Turki pada tahun 2020. Turki kini juga fokus pada peningkatan bobot politik, militer, dan ekonominya di kawasan. Berbicara kepada Anadolu Agency, Aygun Atar, Ketua Yayasan Kerjasama dan Solidaritas Persahabatan Azerbaijan, Turki atau TADIF, menyatakan bahwa peristiwa terpenting dan menandai kebijakan luar negeri Turki pada tahun 2020 adalah kebijakan Karabakh. Dia mengatakan hal itu jangan hanya dinilai dalam konteks persaudaraan atas ataupun satu bangsa dua negara saja. Kegagalan Ocean Minsk Group, Atar menegakkan bahwa Rusia terus menyampaikan pesan bahwa negara itu adalah kekuatan dominan di wilayah Kaukasus Selatan. Titik risiko geopolitik semakin tinggi, namun dengan sikap yang gigih Turki telah mengukir wilayah tersebut menggunakan campuran diplomasi dan kekuatan militer untuk menjadi hasil yang sukses. Setelah kegagalan Ocean Minsk Group dalam konflik Karabakh yang berlangsung lebih dari 30 tahun, Azerbaijan memanggil Turki ke meja perundingan. Konflik Karabakh menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Turki. Turki ikut serta dalam proses tersebut sebagai aktor aktif selama periode perang 44 hari, ujar Atar. Atar mengatakan sikap bijak Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mempercepat keberhasilan dan juga memimpin pembukaan gerbang Eurasia di koridor Nakhchivan. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan pembukaan koridor Nakhchivan akan memiliki efek yang bertahan lama pada geopolitik Kaukasus Selatan yang sangat penting untuk keberhasilan mimpi selama berabad-abad yang akan menjadi kenyataan. Atar menyebut diplomasi dengan Turki, yaitu kebijakan luar negeri Turki yang berpusat pada Karabakh, juga tercatat dalam sejarah sebagai kemenangan diplomatik bagi Turki dan juga Azerbaijan. Dia menekankan bahwa undangan yang diberikan kepada Presiden Erdogan untuk menghadiri parade kemenangan Karabakh dan kehadirannya di sana dengan delegasi besar merupakan awal dari era baru di wilayah Kaukasus Selatan. Dia mengatakan acara ini telah meninggalkan jejak abadi pada tahun 2020. Erdogan ingatkan Armenia untuk tak langgar gencatan senjata. Presiden Recep Tayyip Erdogan mendesak Armenia untuk tidak melanggar gencatan senjata di Nagorno-Karabakh. Pada Kamis 31 Desember 2020 waktu setempat. Hal ini Presiden kemukakan kepada pasukan Turki yang ditempatkan di Azerbaijan untuk memantau pelaksanaan kesepakatan antara Baku dan juga Yerevan. Saya berharap pusat yang memantau gencatan senjata akan beroperasi secepat mungkin, ujar Erdogan kepada pasukan Turki di Baku melalui telepon genggam Menteri Pertahanan Hulusi Akar, dikutip laman Hurriyet Daily News. Saya menyarankan pasukan Armenia untuk tak kembali dari kesalahan mencoba melanggar gencatan senjata sesegera mungkin, ujarnya menambahkan. Akar melakukan kunjungan singkat ke Azerbaijan pada hari terakhir 2020 untuk mengunjungi pasukan Turki di sana.
Dia juga mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Azerbaijan yaitu Zakir Hasanov. Erdogan kemudian menyoroti kemenangan bersejarah pasukan Azerbaijan dalam membebaskan wilayah pendudukan dari Armenia. Dia juga menegaskan kembali bahwa Turki dan Azerbaijan adalah dua negara satu bangsa. Kehadiran Anda ada tanda kehormatan yang menunjukkan tingkat hubungan antara negara kita. Sebagai Turki, kami mendukung perjuangan Azerbaijan di lapangan dan di semua platform internasional, kata Presiden Turki. Sementara itu, Akar menitikberatkan bahwa persaudaraan antara Turki dan Azerbaijan tidak bisa dipatahkan. Dia berharap semua orang harus memahami dan tidak salah perhitungan, ungkapnya. Akar mengatakan Turki siap memenuhi misi pembentukan pusat gabungan oleh pasukan Turki dan juga Rusia untuk memantau gencatan senjata di lapangan. Pasukan Turki Azerbaijan terus bekerja sama dalam membersihkan ranjau dan alat peledak rakitan di daerah yang ditinggalkan oleh tentara Armenia. Kegiatan kami akan semakin intensif setelah pusat gabungan mulai bekerja. Kami akan memenuhi misi kami untuk membela hak-hak saudara-saudara Azerbaijan. Kami dengan kerjasama pasukan Turki hingga Rusia, ujarnya. Tambahkan, langkah-langkah yang dilakukan terus berlanjut untuk membangun pusat gabungan di Provinsi Agdam, Azerbaijan. Tempat pasukan Turki dan Rusia akan memantau dan memeriksa pelaksanaan gencatan senjata. Turki telah mengirimkan pasukan pertama ke Azerbaijan. Sementara itu, Armenia sedang ketakutan. Turki mengatakan Armenia harus terima realitas lapangan di Nagorno-Karabakh. Turki mengecam pelanggaran gencatan senjata dan serangan terhadap prajurit dan juga warga sipil Azerbaijan oleh pasukan Armenia baru-baru ini di Nagorno-Karabakh. Serangan yang dilakukan di Karabakh atas terhadap angkatan bersenjata Azerbaijan oleh elemen Armenia yang menolak untuk meletakkan senjata dan mundur merupakan pelanggaran yang jelas atas rezim gencatan senjata yang ditetapkan oleh deklarasi trilateral tertanggal 9 November 2020, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy dalam sebuah pernyataannya. Unsur-unsur Armenia, sebuah detasmen 6 sisa angkatan bersenjata Armenia melanggar gencatan senjata di Nagorno-Karabakh pada Minggu dan sudah menghabisi seorang tentara. Ia menekankan bahwa pihak Azerbaijan memberikan tanggapan yang diperlukan dengan menggunakan hak pembelaan diri terhadap provokasi dari unsur-unsur angkatan bersenjata Armenia agar menjadi pemangku kepentingan perdamaian abadi yang coba dibangun di kawasan. Armenia harus menerima kenyataan di lapangan dan memenuhi komitmen yang telah dilakukan dengan deklarasi trilateral, tambahnya. Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengatakan di Twitter bahwa sebagai akibat dari tindakan yang diambil, ke-6 anggota kelompok bersenjata ilegal Armenia dilumpuhkan dan juga diperingatkan.